S2 jadi opa oma. Wimala diam saja, tapi dia jadi curiga kalau Jason itu bukan benar-benar Jason. Reaksi Felix yang merebut ponsel dari tangan Wimala membuat Wimala bisa menyimpulkan. Kamu buka kuncinya secara diam-diam? Oh my God! Kamu kenapa? Receh banget tau nggak? Felix masih marah lalu kembali mengunci layar ponselnya itu kemudian mengamankan ponselnya. Memangnya kenapa? Nggak boleh? Sereceh itu ya? Tanya Wimala dengan wajah yang dingin. Ya ngapain coba? Kekanak-kanakan banget. Kamu mencurigai sesuatu dari aku. Dari tadi ponsel kamu bunyi terus, berisik dan ngeganggu. Aku cuma berinisiatif buat membalas pesan masuk yang terus masuk itu, biar kamu bisa tetap tidur. Itu aja. Jelas Wimala. Gak usah. This is my private zona. Please, jangan lewati zona yang ini. Oke? Kata Felix sambil mengangkat ponselnya itu. Dengan jelas dan tegas dia mengatakan kalau ponsel adalah salah satu privasi yang tak boleh dimasuki oleh Wimala. Oh gitu ya? Jadi setelah menikah pun, masih ada privasi yang harus dijaga di antara kita? Tanya Wimala dengan mimik muka yang mulai mendung. Betapa hatinya kecewa dengan sikap Felix malam ini. Ya iyalah! Ayolah! Aku udah cukup baik menjalankan tugas aku sebagai suami buat kamu. Apa kamu masih meragukan aku? Lagian apa sih yang kamu lihat? Felix pun mengecek pesan masuk yang Wimala maksud. Setelah tahu kalau yang mengirimi pesan adalah kontak dengan nama Jason, Felix pun sedikit kaget dan berkeringat. Sepertinya itu memang hanya nama samaran. Kamu masih ada uang? Jason butuh bantuan kamu. Dia minta ditransfer uang 1 juta. Kalau uang kamu habis, kamu boleh pakai uang aku. Kata Wimala dengan sedikit sindiran. Felix pun mulai terlihat tidak tenang, dia juga merasa bersalah pada Wimala. Maaf ya, aku udah lancang. Aku percaya sama kamu. Pungkas Wimala lalu ia kembali membaringkan tubuhnya dengan perlahan, kemudian setelah terbaring, Wimala membalik badannya membelakangi Felix karena Wimala tak ingin Felix melihat kalau wajahnya semakin mendung. Wim, please percaya ke aku. Ini emang si Jason, kayaknya lagi pakai PP ceweknya. Gak ada yang perlu kamu takutin, aku gak macam-macam di belakang kamu. Ini emang Jason teman nongkrong aku. Ucap Felix sambil mengusap pinggul Wimala yang tak ingin merespon. Justru, penjelasan Felix malah menguatkan kecurigaan Wimala. Itu pasti bukan Jason. Ya, please. Jangan marah. Aku mau telepon Jason dulu. Setelah itu, Felix beranjak dan pergi ke balkon kamar untuk menghubungi nomor yang baru saja diperdebatkan dengan Wimala. Wimala tidak mengiyakan juga tidak mencegah Felix. Wimala masih di tempatnya, masih di posisi yang sama dan sedang menikmati rasa sakit hatinya. Sejak kejadian malam ini, hubungan Wimala dan Felix menjadi sedikit dingin padahal ini adalah minggu-minggu terakhir jelang persalinan di mana Wimala sedang sangat membutuhkan perhatian ekstra dari suami. Sayangnya Felix malah mengecewakan. Rinjani datang ke rumah Nayara pagi-pagi buta. Dengan penuh semangat, ia membawakan sarapan penuh nutrisi untuk sang menantu. Sudah seminggu lebih Rinjani mengirimi Nayara sarapan lewat ojek online dan pagi ini bahkan Rinjani sendiri yang datang. Mah! Ternyata mama yang datang, kirain abang ojol, aku malah santai-santai aja bukain pintunya. Maaf ya mah. Sapa Nayara begitu surprise dengan kedatangan Rinjani. Hari ini mama gak ke catering, kamu juga gak usah ke catering. Kamu gak boleh capek-capek, tenaga kamu gak boleh diforsir. Gak capek kok, mah. Kan cuma duduk-duduk aja bantuin Tante Rani. Mereka berjalan bersama masuk ke dalam rumah. Mereka juga duduk bersama di meja makan, lalu membuka sarapan yang dibawa. Yuk cepat dimakan, habiskan ya. Kata Rinjani lalu menyodorkan kotak makan dengan makanan lezat itu ke dekat Nayara. Makasih banyak loh, Mah. Udah seminggu lebih, Mama selalu kirimin aku sarapan. Bahkan pagi ini,
Mama sendiri yang anterin. Aku jadi ngerepotin deh. Harusnya aku yang layanin Mama. Kata Nayara agak segan. Ya nggak apa-apa. Kan Mama juga mau jadi mama mertua yang baik buat kamu. Ini semua Mama lakukan semata karena Mama cemas sama kamu. Mama takut kalau pola makan kamu nggak terjaga. Makasih banyak, Mah. Nayara benar-benar terharu. Ngomong-ngomong, kamu masih telat ya? Tanya Rinjani. Iya masih, Mah. Hari ini, terhitung udah sebulan lewat aku belum dapat siklus bulananku. Terus apa yang kamu harapkan? Apa kamu berharap kamu akan segera mendapatkan tamu bulanan kamu? Atau... Rinjani begitu berharap Nayara tidak berencana untuk menunda kehamilan. Sebagai orang tua, tentulah Rinjani berharap yang terbaik untuk anak-anaknya. Walaupun dia tahu bahwa saat ini Al sedang sibuk-sibuk dengan urusan studinya, tapi Rinjani berharap kalau hadirnya bayi dalam pernikahan Al dan Nayara tak akan mengganggu kesibukannya itu. Maaf ya, Nei. Mama terkesan hype dan antusias dengan tanda-tanda ini. Maksud Mama, semua yang kamu alami ini bisa jadi salah satu tanda kehamilan. Dan jujur saja, Mama sih berharap kamu menghamil. Tapi yang paling utama adalah kesiapan kamu. Kalau kamu belum siap, mungkin semuanya akan terasa berat buat kamu. Tutur Rinjani. Nayara sangat mengerti dengan perasaan Rinjani. Melihat antusias Rinjani, Nayara pun merasa termotivasi dan mulai siap untuk menerima kehamilan jika memang itu yang terjadi padanya saat ini. Sebentar ya, Mah. Aku mau ambil sesuatu di kamarku. Kata Nayara yang malah hendak pergi dari sana. Ya, silakan, Nei. Rinjani tidak tahu. Dia membiarkan Nayara pergi. Rinjani malah merasa pesimis. Dia merasa kalau Nayara belum begitu siap untuk memberikan cucu untuknya. Duh, kok aku ngebet banget pengen segera ngomong cucu. Aku terlalu excited. Tapi aku nggak tanya dulu sama Al dan Nek, apa mereka udah siap jadi orang tua? Sementara Al lagi sibuk-sibuknya sekarang ini. Rinjani menunggu dengan sabar. Sambil menunggu Nayara kembali dari kamarnya, Rinjani juga berbalas pesan dengan Julian yang sudah ada di kantor pagi ini. Gimana, sayang? Apa Nei udah pakai tes packnya? Tanya Julian lewat pesan. Aja? Tanya Rinjani. Nayara hanya mengangguk sambil tersenyum simpul. Lalu setelahnya dia menaruh sesuatu di meja, di hadapan Rinjani. Aku udah tes semalam, Mah. Dan itu hasilnya. Rinjani menatap yang Nayara taruh dan dia tidak berkata-kata, bahkan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Mama sama Papa akan segera jadi opa-oma. Lanjut Nayara. Yang Nayara taruh memanglah sebuah tes pack dengan hasil positif, sehingga membuat Rinjani benar-benar speechless. S2 batal nunda momongan. Betapa Rinjani bahagia menerima persembahan dari Nayara. Rasanya nyaris sama seperti saat dirinya mendapatkan garis 2 pertamanya dulu. Rasanya benar-benar hampir sama seperti itu. Padahal kami baru menikah sebulan yang lalu, tapi nggak tahu kenapa secepat ini kami dikasih kepercayaan sama Allah. Tapi sumpah Mah, sebelum menikah kami nggak pernah melakukannya. Nayara mengungkapkan perasaannya. Kehamilan yang terkesan sangat cepat ini membuat Nayara takut kalau orang-orang akan berpikir bahwa dirinya dan Al sudah pernah melakukan hubungan badan sebelum sah menikah. Padahal itu tidak pernah terjadi, bahkan sekedar berciuman saja tidak pernah.
Tapi ini beneran hasil tes urina kamu kan? Ini beneran punya kamu kan? Tanya Rinjani seperti ingin memastikan sekali lagi. Iya, Mah. Itu hasil tesku semalam. Jawab Nayara masih terlihat segan. Alhamdulillah. Rezeki Mama sama Papa nih. Asal kamu tahu aja, Nei, Papa sama Mama belakangan suka iseng ngebayangin gimana kalau kami berdua momong cucu. Tadinya kami pikir itu akan tertunda karena pasti Al mau menyelesaikan studinya dulu. Tapi ternyata harapan kami bersambut baik. Tutur Rinjani dengan penuh sukacita. Respon positif dari Rinjani membuat Nayara senang dan lega. Walaupun sebenarnya masih ada setitik keraguan, bagaimana dengan respon Al? Apakah Al akan senang juga dengan kabar kehamilan ini? Kenapa, Nei? Kok kamu kayaknya nggak seneng? Tanya Rinjani yang agak heran melihat sikap Nayara. Aku seneng kok, Mah. Tapi nggak tahu sama Al. Takutnya dia kaget dan nggak siap buat jadi ayah. Ungkap Nayara. Mana mungkin dia nggak senang? Mama sih yakin Al pasti seneng. Jadi kamu belum kasih tahu Al soal ini? Belum, Mah. Kasih tahu secepatnya. Mama juga nggak sabar pengen segera kasih tahu Papa. Tapi Mama nggak akan kasih tahu via chat atau telepon. Mama akan langsung menyampaikan kabar bahagia ini ke Papa. Mama akan langsung ke kantor Papa sehabis dari sini. Kata Rinjani dengan penuh semangat. Mama semangat banget. Goda Nayara. Ya iya dong, Nei. Siapa yang nggak semangat OTW punya cucu? Hehe. Mama sama Papa kayaknya masih terlalu muda buat jadi opa oma. Goda Nayara lagi. Masa sih? Tapi kan nanti kami bisa jadi opa oma yang kece. Canda Rinjani. Pasti bangga banget punya oma cantik sama opa yang keren kayak Mama dan Papa. Mama lebih bangga lagi sama kalian. Jadilah orang tua yang baik ya, yang sayang dan bangga pada anak-anak kalian kelak. Itu pasti, Mah. Ya udah cepet habiskan sarapan kamu. Semoga kamu nggak mengalami mual muntah yang parah ya. Kalaupun mengalami, itu hal yang wajar kok, Nei. Kamu harus sabar menghadapinya, oke? Siap, Mah. Yuk makan, habiskan. Mumpung kamu masih berselera. Nayara senang sekali. Kasih sayang dan perhatian Rinjani serasa memeluk dirinya. Rinjani benar-benar menggantikan peran mendiang ibunya yang telah lama tiada. Walaupun kasih sayang ibu kandung tak akan pernah terganti, tapi setidaknya Rinjani sudah mengisi kekosongan yang Nayara rasakan selama ini. Makasih banyak, Mah. Iya sayang. Habisnya ya. Nayara menyantap sarapannya dengan penuh semangat. Masakan Rinjani selalu sukses memuaskan lidahnya. Sekarang Nayara tinggal memikirkan cara untuk mengatakan tentang kehamilannya ini pada Al. Nayara benar-benar belum yakin dengan reaksi Al nanti. Setelah mengunjungi sang menantu, Rinjani lanjut meluncur ke kantor Julien. Rinjani tak ingin bahagia sendirian, dia ingin membaginya dengan Julien. Terlebih, beberapa hari ini, mereka berdua selalu berbincang membayangkan tentang cucu-cucu yang kelak akan mewarnai sisa hidup mereka. Silakan, Bu, Pak Julien ada di ruangannya. Ucap seorang staf dengan sangat sopan dan hormat pada Rinjani. Makasih ya. Ucap Rinjani dengan senyum rekah. Sama-sama, Bu. Virus kebahagiaan yang Rinjani sebar sampai pada beberapa staf di kantor. Siapapun yang berpapasan dengan Rinjani ikut merasakan aura kebahagiaan yang Rinjani rasakan. Bu Rinjani cerah banget ya siang ini. Dia emang murah senyum pada setiap orang, tapi siang ini vibe-nya beda sekali. Bisik salah satu orang yang ada di lobi kantor. Punya kehidupan yang sempurna udah pasti hari-harinya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kuncinya sih, punya pasangan hidup super perfect kayak Pak Julien. Mana mungkin gak bahagia? Iya gak sih? Oh ya jelas lah itu. Tapi siang ini virus kebahagiaan yang Bu Rinjani sebar benar-benar sampai ke setiap orang yang berpapasan sama beliau. Iya gak sih? Iya sih. Orang-orang hanya tidak tahu saja kalau hari ini hati Rinjani memang sedang sangat berbunga-bunga.
bukan karena sedang jatuh cinta, tapi karena kehamilan sang menantu. Rinjani sampai di lantai teratas gedung di mana ruangan Julian berada. Setelah mengetuk pintu dan diizinkan masuk, dengan segera Rinjani masuk dengan penuh keceriaan. Kejut. Sayang, kok tiba-tiba kesini nggak ngasih kabar? Dari tadi aku nungguin balasan chat dari kamu loh. Sambut Julian. Walau sedang sibuk, tapi dia mengenyampingkan kesibukannya untuk menyambut istrinya terlebih dahulu. Aku emang sengaja nggak ngasih tahu dulu, biar jadi kejutan buat kamu. Tukas Rinjani. Dan kamu berhasil. Aku benar-benar terkejut. Oh ya? Kejutan utamanya belum aku reveal loh. Pasti kamu akan lebih terkejut kalau kamu dengar kabar yang akan aku sampaikan ke kamu siang ini. Rinjani membuat teka-teki ringan sehingga membuat Julian menduga-duga. Soal apa? Tanya Julian yang kini sudah saling berhadapan dengan istri cantiknya itu. Soal harapan yang sering kita obrolkan setiap malam belakangan ini. Perasaan Julian sudah mulai meletup-letup. Dia merasa kalau Rinjani akan membawa kabar kehamilan menantu mereka. Aku mau langsung nebak, tapi aku takut salah. Tebak aja, kamu gak akan salah kok, Mas. Rinjani menantang. Soal anak menantu kita? Julian menebak pelan-pelan. Yep. Tentang calon cucu yang kita harapkan? Tebak Julian lagi. Yes. Jawab Rinjani sambil ngangguk-ngangguk dan seulas senyum yang rekah sekali. Jadi, Nei hamil dari hasil tes P, hasilnya garis 2. Julian merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang Rinjani rasakan. Bahkan Julian merasa dejavu pada momen pertama dia melihat hasil tes P Rinjani di masa lalu. Beneran? Serius? Jadi harapan kita bersambut, sayang? Iya serius. Feeling kita kuat banget ya. Udah beberapa hari ini seneng terus kayak mau dapat rezeki nomplok. Ternyata rezeki kita memang ini, Mas. Calon cucu. Alhamdulillah. Aku emang berharap, tapi nggak nyangka akan secepat ini. Aku juga. Tapi bismillah, tahun depan kita udah ngomong cucu. Alhamdulillah. Al udah tahu? Tadi sih belum dikasih tahu. Mungkin nih masih nyari momen sama nyari konsep yang pas buat menyampaikan kabar ini ke Al. Kita aja ikut deg-degan. Apalagi nih kan? Tapi pastinya, kalau Al udah tahu, pasti dia akan kabarin kita. Iya, itu pasti. Ayo kita rayakan ini. Ini harus dirayakan sayang. Ayo. Kita ajak Nih sama Nesha juga. Apa kita akan makan malam di luar malam ini? Kalau sekedar makan malam, kayaknya terlalu mainstream. Gimana kalau kita ajak mereka glamping akhir pekan ini? Cetus Julian. Tentu saja Rinjani setuju dengan ide dari suaminya. Super good idea. Setuju. Oke. Aku akan segera reservasi untuk kita berempat. Atau mau sekalian ajak Jenny juga? Nanti aku tanya sama Jenny-nya langsung. Tapi rencana kita fix buat glamping akhir pekan ini ya? Iya, sayang. Rinjani dan Julian ingin merayakan kebahagiaan mereka. Dan rencana pun sudah dibuat. Sekarang tinggal Nayara yang masih sedikit kebingungan untuk mengatakan kabar garis 2-nya pada Al. Entah kenapa, Nayara masih terlihat yakin tidak yakin. Apakah Al akan senang? Atau akan biasa saja? Atau bahkan akan kecewa? Saat di Amerika, Nayara dan Al memang sempat membahas soal anak, tapi mereka belum jelas memutuskan untuk menunda atau tidak. Al masih sering bercanda-canda saat membahas soal anak. Kenapa ragu gini sih? Kan tinggal bilang aja. Sayang, aku hamil. Kita berdua akan segera jadi orang tua. Gitu aja kok susah. Gumam Nayara sambil menunggu Al mengangkat teleponnya. Al menolak panggilan dari Nayara. Nayara terkejut. Kok direct? Kok? Nayara menelpon sekali lagi dan panggilannya direct lagi. Nayara kesal, marah, kecewa sekaligus heran. Ada apa ini? Kok direct lagi?